Pembangunan tahun angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana caranya menyusun rangkaian penelitian kepada teman saya yang kebetulan membutuhkan bantuan saya untuk menyusun rangkaian penelitian. Halo, nama saya Sisil Ruben. Kali ini saya meminta bantuan kepada teman saya, Putri Ruben, untuk menjelaskan bagaimana caranya membuat laporan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Ya, jadi baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyusun rangkaian penelitian. Yang pertama kita lakukan yaitu menyusun bab 1. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang. Latar belakang itu adalah dasar titik tolak untuk kita memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik itu harus disusun sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data dan fakta yang mendukung. Yang kedua yang harus diperhatikan itu yaitu kita harus membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting dalam kita membuat laporan penelitian. Dalam hal ini rumusan masalah itu menentukan bagaimana pembahasan dan kesimpulan. Kesimpulan itu akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Apakah kesimpulan sudah menjawab permasalahan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut. Yang ketiga yang harus kakak buat yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian kualitatif itu yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan atau fenomena dengan lebih mendalam dengan melakukan pengumpulan data dan menganalisa data serta teori yang sedang diteliti. Setelah menyusun bab 1, tentunya itu akan menjadi pedoman bagaimana nanti kamu akan menjelaskan dan membuat atau menyusun bab 2 tersebut. Bab 2. Setelah menyusun bab 1, dilanjutkan dengan penyusunan bab 2. Dalam bab 2 ini terdiri dari beberapa landasan, yaitu yang pertama yaitu batasan konsep. Batasan konsep ini berisi konsep-konsep yang akan kamu gunakan dalam sebuah penelitian. Biasanya batasan konsep ini berpacu pada judul yang telah kamu kemukakan. Yaitu kamu bisa melihat judul penelitian dan mengemukakan batasan konsep yang akan kamu lakukan pada bab 2 ini. Yang kedua yang harus kamu lakukan dalam menyusun bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dalam pembahasan ini berisi penelitian yang serupa atau yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ternyata sudah ada penelitian yang pernah dilakukan dengan tema ataupun topik yang telah kamu ambil. Jadi penelitian ini bukan penelitian satu-satunya yang kamu buat. Setidaknya itu sudah ada penelitian terdahulu yang sudah dibuat oleh orang lain. Yang akan membedakan antara penelitian kamu dan penelitian yang lainnya itu adalah riset yang kamu lakukan. Kamu dapat menemukan penelitian terdahulu pada jurnal, biasanya itu terdapat pada jurnal, skripsi, artikel, dan lain-lain. Yang ketiga yang kamu harus lakukan untuk menyusun bab 2 yaitu landasan teori. Pada bagian ini berisi teori apa saja yang akan kita gunakan dalam penelitian. Landasan teori ini kita akan mengemukakan teori siapa saja yang kita gunakan dalam riset yang akan kamu lakukan. Misalnya, kamu akan menyusun landasan teori. Artinya, dalam penyusunan bab 2 itu, kamu akan menjelaskan atau memaparkan teori-teori siapa saja yang telah kamu pakai. Sehingga teori yang kamu pakai itu kamu masukkan kembali ke dalam landasan teori ini sebagai bukti-bukti riset. Yang keempat adalah bagaimana kamu menyusun kerangka berpikir. Bagian ini berisi bagan kerangka. Biasanya yang isinya itu sebenarnya kerangka dalam sebuah penelitian yang akan kamu lakukan. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu kamu harus tahu alurnya kemana. Jadi artinya kamu akan menyusun bagaimana caranya kamu membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini maksudnya kita tuangkan itu dalam sebuah bagan, sehingga dalam pembuatan bagan ini bukan lagi berisi cerita atau pola pikir kita, tapi kita menyusunnya dalam sebuah bagan atau kerangka berpikir kita. Ya. Setelah menyusun bab 3, kita akan menyusun bab 2, kita akan menyusun bab 3. Bab 3 ini terdiri dari beberapa landasan, yaitu yang pertama landasan filosofi dan strategi penelitian.
Bagian ini berisi penjelasan tentang landasan filosofis yang dipilih dalam melakukan penelitian. Selain itu, kamu juga harus menjelaskan alasan kamu menggunakan strategi tersebut. Yang kedua adalah metode penelitian. Bagian ini biasanya berisi gambaran tentang bagaimana caranya kamu akan melakukan penelitian dengan cara menjelaskan alasan penentuan, lokasi penelitian, jenis penelitian, dan sumber data yang akan digunakan, cara mengumpulkan data, dan cara menentukan narasumber yang kamu anggap dapat membantu kamu dalam menjawab persoalan penelitian. Jadi dalam pendekatan kualitatif ini, yang harus kamu perhatikan adalah bagaimana caranya kamu menemukan narasumber yang betul-betul dapat menjawab pertanyaan penelitian kamu, yang dapat dari pertanyaan penelitian kamu itu dapat menyusun bagaimana caranya kamu akan menyusun rangkaian penelitian ini. Ya, dari alasan yang pertama untuk pemilihan lokasi penelitian yaitu menjelaskan alasan mengapa lokasi tertentu dipilih sebagai lokasi penelitian. Misalnya, lokasi itu saya pilih sebagai lokasi penelitian karena cocok dengan topik atau judul yang telah saya ambil. Yang kedua adalah jenis dan sumber data. Bagian ini lebih menjelaskan atau lebih menekankan pada jenis data apa yang kamu pakai dalam penelitian yang akan kamu kemukakan. Jenis data ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama jenis primer. Itu kamu peroleh langsung dari narasumber, atau kamu bertemu langsung, tatap muka langsung, dan langsung bertukar pikiran dengan narasumber tersebut sehingga kamu dapat mendapatkan informasi tersebut langsung daripada narasumber tersebut. Yang kedua adalah jenis data sekunder, yaitu tidak diperoleh langsung dari partisipan atau narasumber tersebut, atau kamu hanya mendengarkan dari beberapa pendapat saja. Sumber data itu tergantung pada teknik dan cara kamu mengumpulkan data tersebut. Ya, jadi baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dalam menyusun rangkaian penelitian. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga ini menjadi pedoman untuk saya dalam menyusun laporan penelitian.